Monolog kita kali ini agak lain. Kita tidak bicara tentang politik, tetapi kita bicara tentang kebutuhan, keperluan masyarakat di sektor penerbangan. Tahukah Anda bahwa selama ini sudah menjadi perbincangan di tengah publik tentang tingginya harga tiket pesawat penerbangan domestik Indonesia, bahkan mengalahkan harga penerbangan internasional yang sama-sama lama perjalanannya. Kita ambillah contoh dalam jalan perjalanan sekitar 2 jam. Aftur sebagai bahan bakar pesawat selama ini dituding banyak pihak menjadi sebuah biang kerok yang menyebabkan tingginya harga tiket penerbangan domestik kita di Indonesia. Bahkan KPPU telah mengeluarkan sebuah rilis keputusan bahwa diduga Pertamina dan Patraniaga telah melakukan dugaan praktek monopoli yang menghambat persaingan usaha di sektor jualan aftur di bandara-bandara yang ada di Indonesia. Karena memang di sini di Indonesia hampir semua bandara dikuasai afturnya oleh Pertamina, meskipun secara aturan dibolehkan swasta masuk ke dalam bisnis ini. Tetapi untuk masuk di dalam bisnis ini tentu sangat tidak mudah. Akan ada hambatan-hambatan, halangan-halangan yang akan dihadapi oleh para pengusaha swasta untuk masuk di sektor bisnis jualan aftur di bandara di semua Indonesia. Kita mengambil contoh harga tiket pesawat penerbangan Jakarta Changi atau Jakarta Singapura atau Jakarta Kuala Lumpur. Itu harganya hanya berkisar 1 juta, bahkan di bawah 1 juta. Kalau kita ke Jakarta Kuala Lumpur menggunakan satu maskapai penerbangan Malaysia, harganya hanya 600 ribuan rupiah. 600 lebih sedikit. Tetapi kalau kita melihat penerbangan domestik Indonesia yang lama perjalanannya hampir sama sekitar 2 jam, itu bisa 200% harganya, 2 kali lipat. Contohnya kita ambil Jakarta Kuala Namu. Jakarta Kuala Namu itu sekarang dijual rata-rata di 1,5 juta. Sementara Jakarta Kuala Lumpur hanya dijual sekitar 600-700 ribu sampai 800 ribu. Jakarta Singapura tergantung maskapainya masih dijual rata-rata 1 juta, bahkan ada yang di bawah 1 juta. Nah, mengapa penerbangan kita, tiket domestik kita segitu tingginya, segitu mahalnya? Nah, ini buat kawan-kawan yang suka traveling, jalan-jalan di negara Indonesia harus menjadi perhatian. Apa biang kerok sesungguhnya? Benarkah harga aftur yang tinggi, harga aftur yang mahal menjadi biang kerok dari mahalnya tiket ini? Ataukah justru adanya kartel yang mematok harga tiket domestik kita sehingga tinggi? Tetapi kalau kita melihat rilis dari KPPU ya, yang menyatakan ada pihak dan bahkan menyebut Pertamina dan Patraniaga telah melakukan upaya monopoli, menghalang-halangi pemain swasta masuk di sektor ini, sehingga Pertamina betul-betul menguasai pasar jualan aftur domestik di Indonesia ini. Kalau memang Pertamina telah melakukan praktek monopoli, saya pikir harus ada tindakan terhadap Pertamina. Karena apa? Ini tidak boleh dibiarkan. Yang menjadi korban dari kebijakan ini semua adalah masyarakat. Masyarakat kita, sehingga dunia pariwisata di Indonesia ini menjadi lesu layu karena tingginya harga tiket. Perjalanan itu harusnya dibuat murah supaya pariwisata Indonesia juga bangkit. Tapi kalau afturnya mahal yang membuat harga tiket pesawat tinggi, maka tentu orang akan berpikir melakukan perjalanan domestik, bahkan memilih ke Bangkok lebih murah, mungkin dengan uang 5 juta cukup jalan-jalan ke Bangkok. Tapi kalau di domestik malah sangat kurang. Ini kan aneh. Maka mungkin ada benarnya bahwa aftur adalah salah satu biang kerok. Kenapa saya harus mengatakan ini? Karena di bidang lain, jualan BBM lain Pertamina justru juga harganya mahal, tetapi kualitas produknya sangat buruk menurut saya. Saya punya pengalaman dengan telah membandingkan produk BBM, produk Pertamina dengan produk Shell misalnya. Dulu saya menggunakan produk Pertamina Pertamax Turbo yang RON-nya, oktannya 98. Tapi akselerasi mobil saya masih terkesan kok tidak enak, akselerasinya lambat. Dan akhirnya saya mencoba membandingkan dengan produk lain. Saya sebut saja namanya. Ini bukan iklan, saya tidak pernah dibayar untuk bicara ini. Saya menggunakan produk Shell. Saya menggunakan Shell Super yang setara dengan produk Pertamina RON-nya 92, yaitu Pertamax 92. Saya pakai Shell Super, produk Shell. Akselerasi mobil saya justru lebih ringan, bahkan menurut saya mengalahkan akselerasi mobil ketika menggunakan Pertamax Turbo yang oktannya 98. Jadi mungkin produk Pertamina juga harus dilakukan evaluasi karena kandungan sulfurnya juga masih sangat tinggi
harus, makanya polusi udara di kita, terutama Jakarta yang mobilnya banyak banget itu, membuat polusi udara kita sangat kotor. Maka Pertamina harus menyesuaikan produknya ke Euro 4 atau bahkan ke Euro 5 dengan nilai sulfur yang sangat rendah di bawah 50 ppm. Nah sekarang kan masih 200-400 ppm, maka kotor sekali. Jadi produk Pertamina ini perlu kita evaluasi, dan saya pikir Pertamina juga jangan membuat kerumitan dan keruwetan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM. Saat ini masyarakat kalangan bawah untuk mendapatkan Pertalite dan solar yang masih disubsidi oleh pemerintah sangat sulit. Harus daftarlah dengan menggunakan QR code lah. Bahkan kadang-kadang masyarakat juga tidak susah mendaftar QR code. Nah ini tidak ada dasar undang-undangnya, hanya mengandalkan sebuah peraturan presiden. Padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, harusnya mengatur adalah undang-undang. Tidak bisa hanya sebuah peraturan. Nah inilah kesalahan-kesalahan di negara kita, dan rakyat terlalu permisif terhadap kekacauan yang diakibatkan oleh pemerintah. Rakyat kita mungkin sengaja terus dibuat bodoh supaya tidak bisa melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kembali ke soal Aftur dan BBM produk Pertamina. Saya memang juga melihat bahwa Aftur ini adalah salah satu biang kerok dari tingginya harga tiket pesawat kita, harus dievaluasi. Maka swasta harus diberikan kemudahan, keringanan untuk berbisnis di sektor Aftur di semua bandara Indonesia, supaya ada persaingan. Bahkan untuk BBM semua harus dipermudah supaya ada persaingan harga, sehingga masyarakat mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan kualitas produk yang lebih baik. Rakyat jangan disuguhi produk busuk tetapi harganya mahal. Ini tidak boleh. Nah kembali ke soal Aftur ini, saya berharap akan ada evaluasi menyeluruh dari pemerintahan ke depan untuk mengevaluasi Pertamina. Jangan sampai Pertamina ini membohongi publik dengan narasi-narasi yang segala macam, keuntungan puluhan triliun, tetapi harga terus tidak kompetitif, produk tidak bagus, tidak berkualitas, dan rakyat dipaksa membeli produk tidak bagus dengan harga yang mahal. Kedepan semoga Aftur ini menjadi sebuah persaingan bisnis yang sehat, dan masyarakat domestik bisa mendapatkan harga tiket perjalanan yang lebih murah, tidak sangat mahal seperti sekarang. Luar biasa memang negara kita ini, luar biasa.